Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil supaya kamu mewarisi berkat. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal penting yang boleh kita hayati dalam teks kita, soal respon terhadap orang yang melukai kita, respon terhadap sakit hati kita. Ada pola yang sepertinya dilakukan oleh dunia, yaitu kejahatan dibalas dengan kejahatan, caci maki dibalas dengan caci maki. Tetapi panggilan firman Tuhan di teks kita itu sebaliknya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki, tetapi membalas kejahatan dengan berkat. Membalas caci maki dan kebencian dengan cara memberkati orang yang melakukannya untuk kita. Nah, sekarang pertanyaannya gimana ya, kok bisa begitu? Dan bagaimana kita bisa mengerjakannya? Di bagian akhir menunjukkan soal supaya kamu mewarisi berkat. Jadi pola berbuat baik dan memberkati orang yang sudah jahat, pola memberkati orang yang sudah benci sama kita, itu punya maksud dan tujuannya kita mewarisi berkat. Apa yang dimaksud dengan mewarisi berkat? Gini, orang yang ditebus oleh Kristus itu orang yang sudah diampuni. Nah, penebusan pengampunan itu seperti orang yang dibayar hutangnya. Makanya pengampunan yang dikerjakan oleh Yesus itu tuntas. Seluruh dosa, hutang dosa kita diselesaikan sama Tuhan. Injil Yesus Kristus pernah menyampaikan atau memberikan gambaran soal pengampunan itu. Kalau kamu punya hutang 100 juta dan kamu diampuni, dilunaskan hutangmu, perasaanmu gimana? Ya seneng banget gitu. Senengnya pakai seneng banget. Nah, ketika kamu pulang dari berita itu, pulang dari pelunasan hutang itu, kamu ketemu sama orang yang punya hutang sama kamu 10.000 dan kamu nagih dia sampai nyekik-nyekik lehernya. Bayangkan kehilangan sukacita tadi itu. Kehilangan sukacita pengampunan yang 100 juta tadi itu. Bahagianya itu hilang tiba-tiba gara-gara ada orang yang hutang sama kita 10.000 dan kita tagih, kita tekan dia, kita cekik dia untuk bayar. Dia gak mampu. Dengan kita mencekik dia, kita jengkel sama dia, kita kehilangan sukacita, kehilangan warisan berkat. Kita kehilangan sukacita sendiri, kehilangan berkat. Sangat rugi. Kenapa? Harusnya kita bebas, harusnya kita ringan, harusnya kita damai, dan harusnya kita sukacita karena dosa kita sudah dihapus sama Tuhan. Tetapi gara-gara orang yang jahat sama kita, itu membuat kita kehilangan sukacita. Tapi mungkin kita bisa bilang, ya kalau 10.000, dia itu gede banget nih salahnya sama saya. Gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau memang kita balas dia dan dia tidak mampu untuk membayar itu, mau ngapain? Kita puaskan hati kita untuk membalas. Pertanyaannya, sampai kapan?
seperti apa ukuran bahagianya kita. Nggak pernah selesai. Kita kehilangan warisan berkat sukacita itu. Semoga kita jadi pribadi yang melepaskan itu, sehingga kita hanya punya sukacita pengampunan Tuhan dalam hidup kita ringan. Biar saja dia mikir, biar saja dia hancur sendiri karena dosanya. Nggak perlu kita ikut-ikut. Kita bebas aja, kita damai-damai saja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemurahan damai Tuhan ada di hati setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.